Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di hari keempat. Hari keempat kita sedikit berbeda dengan hari 1 sampai 3. Jadi pada dasarnya konsepnya ini memang dibikin sederhana yang mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Saya akan ulangi lagi. Saya akan share screen ya biar kelihatan supaya terlihat. Oke, mudah-mudahan kelihatan sini ya. Kerangka dasarnya diulangi lagi. Kenapa? Karena nggak bosan-bosan diulangi ini supaya ingat. Untuk basic, murni pure hanya ritme. Jadi kalau kita mendengar 55, 10, 10, 15, 15, 33, 22, 11, itu pure hanya ritme. Jadi hanya pure ritme, kita bisa hitung frekuensinya, kemudian kita bisa prediksi dia masuk ke simpatik atau parasimpatik atau ke jenis lain, begitu. Baru kemudian stabilisasi, itulah napas biasa, santai, rileks. Kemudian kita ketemu lagi dengan basic plus. Basic plus yaitu napas ritme, simetris, asimetris. Plus intermittent stress. Setelah itu baru stabilisasi. Intermittent stress ini konsepnya adalah frekuensi challenge. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kebalikan dari napas ritme yang sedang dilatih saat itu. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini kita lagi melatih ritme 22 atau 33, berarti intermittent stress-nya adalah yang menghasilkan kenaikan syaraf simpatik. Karena ritme 2233 itu menghasilkan kenaikan syaraf parasimpatik, seperti itu. Jadi saya nyebutnya dengan konsep frekuensi challenge. Nah, di dalam frekuensi challenge ini, dia berisi di dalam intermittent stress ini, dia berisi beberapa kategori, ada banyak, tapi untuk yang latihan selama 21 hari ini, kita akan bagi pada beberapa bagian saja, yakni kontraksi otot, menahan napas, beban, temperatur, atau kombinasi keduanya. Jadi nanti kita bisa pakai salah satu atau keduanya. Intermittent stress itu artinya apa? Intermittent itu sementara, jendela itu berarti kecil kan, jadi durasinya itu pendek. Stres itu ya stres, sebuah kondisi yang menyebabkan terjadinya kenaikan syaraf simpatik begitu. Sama seperti intermittent fasting, jadi jendela puasa. Pada dasarnya artinya kita disederhanakan artinya biasanya ya puasa begitu. Intermittent stress ini stres yang pendek-pendek saja, stres yang durasinya pendek-pendek saja. Tidak terlalu lama karena sifatnya challenge saja, challenge. Ya sama kayak kita olahraga. Olahraga itu kan pendek-pendek saja dari durasi 24 jam kita dalam sehari kan. Misalnya olahraganya 15 menit, 30 menit setiap hari gitu kan, atau 1 jam, maksimal 2 jam dari total 24 jam. Jadi olahraga itu masuk dalam pemahaman intermittent stress. Karena dia menyengaja diri, kita menjaga diri untuk stres. Ototnya dipaksa bekerja, kita dipaksa lari, bersepeda, berenang, push up, sit up, dan seterusnya sesuai dengan keyakinan dari olahraganya. Seperti itu. Menyengaja menambah stres dengan durasi pendek. Loh ya memang seperti konsep olahraga itu. Orang kerja juga intermittent stres kan. Mestinya leha-leha kan dari jam 8 sampai jam 5 kan kerja. Kan stres juga itu. Jadi banyak sih kategorinya. Oke, jadi kategori kita kali ini adalah untuk menahan napas. Apa yang terjadi pas menahan napas kita akan jelaskan nanti. Nah, seperti biasa di dalam teori intermittent stress itu yang paling penting adalah mengatur apakah stres yang kita alami itu dianggap sebagai stres itu sendiri atau challenge, tantangan. Mas Iman, bukan stres dalam artian masalah psikis, karena stres kan jenisnya banyak. Ada physical stress, emotional stress, chemical stress, structural stress, social stress, structural stress, sosial macam-macam nih. Saya pernah bahas itu secara terpisah di diskusi saya bersama Mas Tommy dari Kodus, masih ada videonya. Oke, jadi tidak cuma sekedar fisik ya, stres psikis juga termasuk di dalamnya. Oke, balik ke teorinya. Jadi yang paling utama adalah bagaimana penyikapan mental kita ketika kita sedang berhadapan dengan stres itu. Apakah stres itu betul-betul diposisikan sebagai stres atau kita memposisikan sebagai challenge. Karena ketika kita posisikan stres sebagai challenge, maka fungsi CO di otak kita ini aktif. Fungsi CO di otak kita aktif. Dan seketika otak kita ini akan saling terhubung satu sama lain,
dan akan menghasilkan suatu kejadian kondisi yang diteruskan oleh seluruh tubuh. Jadi apa yang ingin kita berusaha untuk sampaikan ke tubuh itu terjadi begitu. Terjadi. Oke. Apa bedanya challenge dengan stres? Itu seperti yang kemarin saya jelaskan. Ketika stres itu orang itu biasanya berada pada titik untuk tidak mau melakukan perubahan. Ya udahlah, sakit-sakit aja lah, gimana sih? Kalau challenge itu oke, gue pasti bisa 20 kali per menit, misalnya begitu, atau 20 kali sit up misalnya, atau saya pasti bisa lari 30 kilo, saya percaya pada badan saya, pokoknya semua dikondisikan positif. Semua dikondisikan positif. Kalau sifatnya challenge seperti itu. Kalau stres sebagai stres, bukan sebagai challenge, semua dikondisikan negatif. Jadi kalau Mas Toho itu diminta untuk, ayo Mas Toho latihan setiap hari selama 21 hari. Mas Toho langsung bilang, aduh kayaknya tuh saya banyak kerjaan, aduh ini kayaknya berat. Nah itu stres diposisikan sebagai stres tuh. Tapi kalau misalnya, oke Mas, siap, saya akan laksanakan 21 hari ini pasti terlaksana. Dan saya akan ngomong sama badan saya, kamu terlaksana ya, terlaksana gitu. Mesti terlaksana. Jadi diposisikan sebagai sesuatu yang positif. Itu makna dari tantangannya, bukan sebagai stresnya ya. Jadi kalau misalnya kitanya A I U nah itu ya stresnya sebagai stres. Makanya kadang-kadang ya tipis sih batasannya ya. Itu kan nggak kelihatan, sikap mental itu kan nggak kelihatan. Misalnya saat kita lagi kontraksi otot, saat kita lagi angkat beban, saat kita lagi tahan napas sekian detik, sekian menit misalnya begitu. Ya kita yang ada di dalam ini, karena nggak kelihatan dari luar, kalau saya kan mungkin hanya menghitung detik gitu ya, tapi yang di dalam hati kita nggak tahu. Oke, jadi intinya posisikan sebagai challenge. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan belajar jika napas ritme plus intermittent stress dalam bentuk menahan napas, itu akan masuk pada kondisi yang kita sebut sebagai strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida. Metode ini memandang badan manusia sebagai darah dan jaringan. Darah dan jaringan. Jadi ketika seorang itu melakukan ritme parasimpatik, berarti 33 atau 22 atau 11 gitu ya, maka dia akan jatuh pada kondisi hiperventilasi, maka darahnya menjadi kaya sekali akan oksigen. Karena hiperventilasi itu berarti menguras CO2. Kalau CO2 dikuras, berarti oksigen menjadi sangat kaya pada hemoglobin. Jadi saat orang itu berada pada ritme parasimpatik, darahnya kaya akan oksigen, SpO2-nya akan naik. Makanya hari ini kita pakai oximeter untuk melihat nanti saat kita berada pada ritme parasimpatik, oksigenasi kita harus naik. Itu yang benar metabolismenya. Oke, jadi selama dia masih berada di ritme parasimpatik, dia akan jatuh pada kondisi hiperventilasi, maka oksigenasi pada darah akan naik. Kalau oksigenasi pada darah naik atau oksigennya tinggi, otomatis pH-nya juga tinggi. Seperti itu, akibat dari CO2-nya rendah. Karena ingat, rumus pH itu didasarkan pada persamaan Henderson-Hasselbalch. Yang nilai CO2-nya ada di bagian penyebut, berarti berbaling terbalik dengan pH. Jika CO2-nya rendah, berarti pH-nya tinggi. Jika CO2-nya tinggi, berarti pH-nya rendah. Maka jika oksigennya tinggi, berarti CO2-nya rendah. Kalau CO2-nya rendah, berarti pH-nya naik, berarti berubah menjadi basa. Dan selama ritme ini masih dipertahankan, tubuh kita mengalami kondisi lebih asam akibat dari kekurangan oksigen secara sementara atau bisa disebut dengan intermittent hipoksia. Jadi jaringannya asam. Kalau asam berarti pH-nya menjadi lebih rendah. Seperti itu. Pada saat ritme parasimpatik dilakukan. Jadi saat kita lagi melakukan 33 atau 22 atau 11 dan tidak berhenti-berhenti selama durasi tertentu, pendek saja, 3 menit ya, maka yang terjadi seperti ini. Nah, begitu kita menahan napas itu nanti ada 2 kategori, yang seperti kemarin saya jelaskan, hipoventilasi itu terdiri dari 2, yakni yang disebut dengan high pulmonary volume atau HPV dan low pulmonary volume atau low LPV. High pulmonary volume itu gampangnya adalah tarik napas, tahan. Itu namanya high pulmonary volume, tarik napas, tahan. Kalau buang napas tahan, itu namanya low pulmonary volume. Jadi ini beda ya, ingat-ingat. Konsep menahan napas ada 2 jenis, tarik tahan dan buang tahan. Tarik tahan disebut dengan high pulmonary volume, buang tahan disebut dengan low pulmonary volume. Nah, ketika
kita sedang melakukan ritme parasimpatik, kemudian dilanjutkan dengan menahan napas, nanti kita akan gunakan low pulmonary volume, karena low pulmonary volume itu adalah yang paling cepat meningkatkan CO2. Ketika itu dilakukan, maka akan terjadi kondisi seperti ini. Darah yang tadi kaya akan oksigen akan dibongkar besar-besaran ke jaringan. Jadi oksigennya akan dibongkar besar-besaran ke jaringan. Jadi waktu kita tadi lagi tarik buang itu, kita sedang mengumpulkan oksigen ke dalam hemoglobin. Jadi kita menjadikan darah kita sebagai kolam penampungan oksigen sementara, karena memang seperti itulah fungsi hemoglobin untuk menangkap gas, oksigen, dan karbon dioksida dari situ. Nah, begitu kita tahan napas, entah dia pakai high pulmonary volume atau low pulmonary volume, maka akan terjadi proses pembongkaran oksigen besar-besaran dari darah ke jaringan. Akibatnya apa? Akibatnya berarti oksigennya lebih banyak pada jaringan saat menahan napas. Kalau oksigennya banyak pada jaringan, maka pH-nya naik. Akibat dari CO2-nya kan rendah. Maka berubahlah dia menjadi alkalin atau basa. Otomatis reaksi glikolisis juga meningkat. Ingat, glikolisis itu kan reaksi pembakaran. Berarti dia perlu oksigen. Di mana ada oksigen tinggi, glikolisis meningkat. Kalau glikolisis meningkat, berarti ATP naik. Produksi CO2 juga akan meningkat pada jaringan. Kalau CO2 meningkat, dia dibuang kemana? Ya, dia harus balik lagi ke darah. Ya kan? Jadi sekarang darahnya menjadi lebih banyak CO2. Berarti pada kondisi tahan napas nanti di metode ini, di napas ritme plus intermittent stress yang menggunakan low pulmonary volume, itu jaringannya menjadi basah, darahnya menjadi lebih asam akibat akumulasi CO2 yang lebih banyak dibandingkan biasanya. Oke, jadi ini kelihatannya sepele, tapi kita bisa jelaskan secara metabolisme. Nah, dampak dari darah yang memiliki banyak CO2 adalah terbentuknya banyak fibroblast. Fibroblast itu sel yang berperan penting dalam proses penyembuhan. Karena nutrisinya fibroblast adalah CO2. Jadi kalau CO2-nya banyak dalam darah, berarti fibroblastnya akan tinggi. Kalau fibroblastnya tinggi, kita punya potensi untuk melakukan percepatan perbaikan luka. Baik luka mikroskopis maupun luka yang terlihat oleh mata, seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa glikolisisnya nggak ada di darah? Karena darah nggak punya mitokondria. Seperti itu aja. Karena memang ditakdirkan oleh Maha Kuasa itu darah nggak punya mitokondria. Sedangkan jaringan lain punya. Itu. Jadi ini nanti akan kita lakukan dan akan terjadi pada tubuh kita. Sehingga pada saat tahan napas ini, akibat dari di dalam hemoglobinnya lebih banyak CO2, maka nilai saturasi oksigennya akan turun saat latihan, akan turun. Karena lebih banyak CO2-nya dibandingkan oksigennya. Maka pada saat tahan napas di metode ini, oksigennya akan terlihat lewat SpO2 turun sampai batas titik maksimum tubuh kita mampu tahan. Setiap orang akan berbeda-beda. Mungkin ada yang sekitar 80%-an, ada yang 70%-an, ada yang 60%-an, ada yang 50%. Makanya saya minta pakai oximeter. Untuk nanti sama-sama kita screenshot, kita kirimkan atau kita foto, kita share ke grup. Itu, jadi oksigen akan turun pada saat ini. Dan it's okay, nggak ada masalah. Karena sebelumnya kita sudah bikin naik dulu pH-nya. Nah, jadi strategi yang kita lakukan di hari ke-4, 5, 6, 7 ini adalah strategi yang saya sebut strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida. Ini adalah tulisan saya dari 10 tahunan yang lalu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau saya ulangi, pada saat kita sedang melakukan ritme parasimpatik, maka yang terjadi adalah kita sedang membongkar atau menguras CO2. Maka pada darah, oksigennya menjadi sangat tinggi. Kalau oksigennya tinggi, berarti pH naik. Itu pada darah saat melakukan ritme parasimpatik. Begitu ritme parasimpatik di-challenge dengan menahan napas, dengan low pulmonary volume, karena kita butuh CO2 dalam jumlah besar, maka yang terjadi adalah pembongkaran oksigen besar-besaran dari darah ke jaringan. Maka sekarang kebalikannya. Saat tahan napas, jaringannya menjadi lebih basah, oksigen glikolisis meningkat, CO2 meningkat, CO2 balik lagi ke darah, dan darahnya kemudian berubah menjadi asam akibat dari kenaikan CO2. Ketika akumulasi CO2-nya menjadi sangat maksimal sekali, maka CO2 akan menembus blood-brain barrier, BBB, akan menembus blood-brain barrier di otak,
memberi sinyal kepada hipotalamus untuk kirim sinyal ke paru-paru supaya oke, ini situasinya harus segera diseimbangkan kembali, homeostatis. Maka paru-paru akan kirim sinyal untuk tarik napas. Untuk tarik napas. Kenapa? Yang bikin hasrat muncul untuk tarik napas adalah CO2. Jadi kalau CO2-nya rendah, maka hasrat tarik napasnya menjadi tidak muncul. Begitu CO2-nya tinggi, maka keinginan tarik napasnya muncul. Karena salah satu molekul yang bisa menembus blood-brain barrier adalah CO2. Jadi CO2-nya naik ke otak, baru dia akan menstimulasi, dia akan kirim sinyal ke paru-paru supaya, tarik napas. Ya udah, saat itu kita tarik napas. Nanti strateginya seperti itu ya. Nanti teknisnya begini. Teknisnya adalah seperti biasa, kita ritme 5-5 dulu selama 10 menit, kemudian kita stimulasi parasimpatik dengan ritme 3-3 dulu. Napasnya selalu hidung-hidung ya, seperti biasa hidung-hidung karena dia memicu nitric oxide. Kemudian gunakan diafragma karena dia memicu melatonin, gunakan penutup mata. Ya kalau kita pengen ngintip-ngintip sedikit untuk melihat seberapa perubahan oximeternya, ya udah enggak apa-apa, enggak pakai tutup mata dulu sebentar, tinggal ngintip-ngintip. Tapi sebaiknya ya kalau kita sudah paham, kita akan tahu nantinya. Baru nanti kita tambahkan 3 menit plus low pulmonary volume, LPV itu low pulmonary volume selama 45 detik, berikutnya selama 60 detik, berikutnya selama 75 detik. Kuat nggak? Nanti akan kuat. Kenapa? Karena hasrat untuk tarik napas itu dikendalikan oleh CO2. Jadi kalau CO2-nya bisa diturunkan, akumulasi jumlahnya, maka hasrat tarik napasnya akan berkurang, sehingga tahan napas kita menjadi lebih lama. Apakah ini aman? Ini sangat aman. Oke, ya ini tadi high pulmonary volume dan low pulmonary volume. Yang kita akan pakai adalah yang low pulmonary volume atau buang napas, tahan. Buang napas, tahan. Nah, seperti itu. Jelas ya? Mantap. Apakah latihan ini aman untuk komorbid? Ya, karena tahan napasnya ringan-ringan saja. Tahan napasnya ringan, makan dimulai dari 45 detik. Jadi pokoknya udah berasa nggak nyaman, tarik napas. Mas Susanto, tahan napasnya lebih bagus lo atau high? Kan tadi sudah diberitahu, kita latihan pakai yang low pulmonary volume. Kita nggak bahas yang high. Jadi pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan, satu-satu aja. Mas Amanda, apabila kita tidak tahu bahwa kita positif COVID, ya nggak ada masalah, Mas. Berarti kan kita nggak positif kan? Saya masih bingung bertanya nih. Apabila kita tidak tahu bahwa kita positif, ya kita nggak tahu. Pokoknya gini, orang kalau positif COVID itu kan ada indikatornya gitu kan, ada indikatornya baik secara subjektif maupun objektif. Kalau objektifnya berada pada silent hipoksia atau happy hipoksia, jelas SpO2-nya kan turun. Berarti nampak sesak kan begitu. Kalau misalnya subjektivitas, berarti anosmia, kehilangan indera penciuman. Terus kemudian biasanya tenggorokan gatal-gatal, biasanya begitu, dada nyeri dan sebagainya. Jadi ya kalau udah muncul gejala seperti itu dan tidak ada pemberatan, ikut latihan aja. Tapi kalau sudah pakai ventilator ya itu sudah wilayah medis, saya nggak bisa bantu banyak ya seperti itu. Mas Muksin, pasien COVID boleh latihan? Ya boleh, sangat boleh sekali. Mbak Rara, Mas kalau dari 1-3 belum latihan langsung ke hari ini bolehkah? Boleh, kan rekamannya ada juga. Itu bisa diulang pagi harinya kan, yang day 1 sampai day 3-nya. Oke, jelas ya? Kita langsung coba saja ya, biar nanti waktunya nggak terlalu malam. Nanti kita diskusikan, ini kan panjang sampai hari ke-7. Jadi mestinya bisa kita lakukan dengan baik. Oke, sekarang kita ritme 5-5 dulu. Ritme 5-5, gunakan diafragma 5-5 10 menit, mata pejam, gunakan penutup mata supaya merangsang produksi melatonin. Bar siapa? Latihan kali ini dimulai dengan menggunakan laju pernapasan 6 kali per menit, frekuensi 0,1 Hz, dan menstimulasi syaraf simpatik. Durasi yang cukup akan meningkatkan produksi epinefrin. Pola napas yang dipakai adalah napas simetris pada ritme 5-5. Ritme ini memiliki manfaat untuk mengurangi dampak hipoksia, meningkatkan oksigenasi, melenturkan pembuluh darah, dan sekaligus menurunkan dead space.
Anda akan melakukannya selama 10 menit. Gunakan pola napas hidung-hidung dengan santai. Tujuannya agar menstimulasi nitrik oksida dalam jumlah cukup. Gunakan juga penutup mata gelap agar merangsang produksi melatonin. Saat melakukan ritme ini, gunakan pergerakan diafragma dengan cara setiap tarik napas perut maju atau kembungkan dan setiap buang napas perut kempeskan. Memang pada awalnya dirasa agak aneh dan kurang nyaman. Namun seiring pembiasaan, maka kemampuan napas diafragma Anda akan semakin membaik. Penggunaan nafas diafragma sekaligus meningkatkan produksi melatonin. Jadi, dalam latihan ritme 55 ini, Anda mendapatkan manfaat pada pembentukan epinefrin, nitric oxide, dan double melatonin sekaligus. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Tarik.
buah, tarik, 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 buah, tarik,
buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah. Oke, ya gampang ya, ritme 55. Jadi dia pakai diafragma, dia menstimulasi melatonin, pakai penutup mata menstimulasi melatonin, pakai hidung-hidung menstimulasi nitrik oxide, dan semua itu nitrik oxide melatonin punya propertis antivirus, antibakteri, vasodilator, melebarkan pembuluh darah dan sebagainya. Oke, berikutnya kita ritme 33 tanpa tahan napas. Ritme 33 tanpa tahan napas. Kalau kaki kram, posisi duduknya biasanya yang enak. Kalau sila, ya jangan sila, duduknya diselonjorkan saja, cari posisi yang paling nyaman. Kadang-kadang kalau posisi sila, orang tidak biasa, seringkali malah tidak nyaman. Posisi yang enak aja. Oke, siap ya. Ritme 33 tanpa menahan napas. Latihan ini memiliki laju pernapasan 10 kali per menit, frekuensi 0,17 Hz dan menstimulasi syaraf parasimpatik. Durasi yang cukup akan meningkatkan produksi asetilkolin. Pola napas yang dipakai adalah napas simetris pada ritme 3-3. Anda akan melakukannya selama 3 menit. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik, buah, 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 tarik, buah,
tarik, buang, tarik, buang, Oke. Oke, good. Nah, berikutnya oximeternya dipasang. Kalau yang ada di rumah punya oximeter dipasang, penutup matanya dilepas dulu, enggak apa-apa. Kita enggak pakai penutup mata dulu. Jadi nanti begitu tahan napas ya, low pulmonary volume, ya intip-intip lah dikit pergerakan dari SpO2-nya. Dan tenang aja, tenang aja. Tidak ada masalah. Oke, siap ya. Pasang oximeternya, pastikan bekerja dengan normal oximeternya. Kita akan gunakan ritme 33 dengan intermittent stress, low pulmonary volume menahan napas dengan prinsip buang tahan selama 45 detik. Ikuti ya Baba, mata pejam, tidak pakai penutup mata, pakai oximeter. Persiapan. Ritme 33. Mata pejam. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Persiapan terakhir. Tarik penuh. Lepaskan. Tahan kosong. Tidak bernapas. Tahan kosong. Enjoy, relax. Kendorkan seluruh ototnya. Tidak ada kerut di dahi. Enjoy, relax. Kita tahan napas selama 45 detik. Enjoy, relax. Makin tenang, tambah tenang.
10 detik lagi pasti bisa. 5, 4, 3, 2, 1. Tarik penuh. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Oke. Halo, tes, suara jelas ya? Oke. Jadi kalau sesuai dengan aba-aba tadi, berarti 45 detik kita menahan napas. 45 detik. Kalau yang nggak kuat bagaimana? Ya udah tarik napas aja. Tarik napas, tahan 10 detik, selesai. Jadi intermittent stress-nya adalah menahan napas selama 45 detik. Kalau yang tadi sempat ngintip-ngintip nilai oximeternya, boleh diketik di situ berapa penurunan oksigennya pada saat latihan. Ingat ya, ini penurunan oksigen pada saat latihan, bukan saat kondisi normal. Bukan kondisi normal, ini hanya saat latihan. Ini ibaratnya sama kayak kita kalau bersepeda, misalnya kita pakai sepeda statis, lalu kita pakai oximeter sambil bersepeda statis. Nanti lama-lama oximeternya, SPO2-nya akan turun karena kita sedang olahraga. Jadi segala sesuatu yang sifatnya sedang latihan, itu mesti metabolismenya didesain sedemikian rupa. Oke. Ya, kita lihat situ ya, di chat ya, ada yang turun sampai 45, ada yang 96, 87, 94, dan ini bukan happy hypoxia. Jadi ini bukan COVID ya, bukan COVID. Ya, jadi ada yang turun sampai 45% dan kita baik-baik saja. Ya, ada yang turun sampai 88, 91, 80, 87, 95 habis baterai ya. Baterainya ganti dulu, Pak. 93 ya, oke. Nanti setelah itu dia normal lagi, kembali ke normal lagi. 70 udah bagus, bukan cuma 70 itu. Mas Dodi 35%. Iya. Dan ini hanya untuk internal saja. Jadi kalau kita lihat kenapa bisa terjadi seperti itu, jadi balik lagi ke, ini saya sharing ulang ya. Balik lagi ke strategi bongkar muat oksigen karbon dioksidanya, begitu. Balik lagi ke strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida. Jadi pada saat kita menahan napas itu terjadi pembongkaran oksigen besar-besaran dari darah ke jaringan. Nah, apa buktinya oksigen kita terbongkar ke jaringan? Buktinya adalah SpO2 oximeternya turun. Kalau SpO2 oximeter turun, berarti hemoglobin kita saat itu berisi lebih banyak CO2. Pasti begitu hukum alamnya. Gitu. Jadi teori ini sahih. Teori ini benar begitu. Jadi yang terjadi bisa kita prediksi. Ya, karena nggak mungkin SpO2 turun kalau misalnya CO2-nya masih sedikit ya. Kalau CO2-nya banyak, pasti oksigennya dikit kan, maka nilai SpO2 pasti turun. Gitu. Dan kita ya baik-baik saja, nggak ada masalah dengan misalnya rasa sesak nggak ada. Karena kita pengkondisian. Jadi beda seperti pertanyaan kemarin. Kalau langsung tahan napas kok nggak tercapai oksigen turun, ya nggak mungkin karena nggak ada pengkondisiannya, gitu. Nah otomatis kalau nilai SpO2 bisa kita buktikan turun, berarti CO2-nya tinggi, maka glikolisis pada jaringan pun terjadi. Kalau glikolisis terjadi, apa itu reaksi glikolisis ya? Ini pembakaran gula. Jika gula dibakar, kira-kira bertambah berkurang? Pasti berkurang. Maka latihan sederhana ini menurunkan gula darah dengan cara yang simpel kan. Jadi kita punya solusi lewat olah napas dengan cara yang sederhana, proven by science, bisa kita nalar teorinya begitu, bisa kita ukur, dan setelah ini kalau diukur pun gula darah akan turun. Seperti itu. Oke, mantap ya. Ya, jadi ada yang bisa 79, kemudian ada yang 80 dan sebagainya. Ya, kemudian akan naik lagi, normal lagi 98, 99. Mas Ujang, targetnya berapa? Kita nggak usah targetin aja, pokoknya kita nikmati saja perjalanan latihannya sampai biar badannya ngatur sendiri. Kata kuncinya kan tenang tadi. Nah, disinilah pentingnya kita mengkondisikan supaya challenge tadi. Jadi kita ngomong sama badan saya, oke, tubuhku, sekarang ini saya akan menahan napas sampai 45 detik.
Kamu pasti mampu, pasti bisa, karena ini manfaatnya baik, bla bla bla, kira-kira begitulah. Kita ngomong sesuatu yang positif sama badan kita supaya tanapasnya tidak disikapi sebagai sesuatu yang membebani begitu. Mas Deva 99 turun 69, angka cantik. Angka cantik. Ya, oke. Ya, Mas Toho, apa ini bisa menurunkan kolesterol asam urat? Belum, ini ceritanya lain. Kita pelan-pelan aja. Jadi pokoknya semua materi 21 hari ini keren-keren sekali. Jadi tinggal diikuti aja. Jadi kalau ada yang nanya ini tuh ya belum dapat materinya, belum dapat ilmunya, tunggu aja. Pokoknya diikuti sampai nanti target-target tercapai. Seperti misalnya 45 detik. Tercapai nggak nih? Kalau belum, ya jangan cerita dulu yang lain. Capai dulu targetnya. Kalau bisa, selain ini kan kita naikkan ke 60 detik. Selain ini kita naikkan ke 70 detik. Tercapai dulu tuh. Kalau sudah tercapai, maka nanti pelan-pelan baru kita diskusi ke yang lain, ya kan? Supaya tidak panjang angan-angan nantinya. Kalau panjang angan tuh segalanya masih pengen tahu ya kan? Waduh, ini bisa nggak hipertensi? Ini bisa nggak begini? Bisa nggak begitu? Bisa, wah, padahal kita sendiri belum bisa mencapai target yang dipersyaratkan dari metodenya kan begitu. Tuh, atau kalau pengen spesifik ya betul gabung dengan materi kelas Sabtu atau Minggu, materi lebih komplit. Karena di sana dibedah secara lebih detail. Jadi seperti itu. Maka kita pelan-pelan, maka dibikin materi setiap untuk 21 hari ini progresif. Jadi tujuannya supaya bisa diikuti step by step dengan penjelasan-penjelasan logis setiap pertemuan, ada penjelasannya, ada dasar ilmunya, lalu kita targetnya dengan yang paling rendah dulu, pelan-pelan kita naikkan terus begitu. Supaya nanti kita latihannya real, nggak panjang angan-angan gitu. Karena pasti mau namanya manusia pengennya segala macam, pengen tahu kan begitu. Padahal sebenarnya standar dirinya belum nyampe ke situ. Ibarat kata 21 hari selesaikan dulu tanpa bolong. Nanti pasti nyampe, pasti nyampe. Seperti itu. Mbak Uci, kalau sakit jantung boleh nggak latihan ini? Sangat boleh, sangat boleh. Semua pasien-pasien jantung koroner saya latihan ini, termasuk yang sudah pasang ring. Mas Yaya, gobios. Ya. Oke, siap ya, kita mulai lagi ya. Sekarang kita ritme tiga-tiganya tanpa menahan napas. Tanpa menahan napas. Jadi kita yang gampang-gampang dulu. Jadi bagi yang peserta senior yang sudah ikut kelas saya setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun, ya nikmati aja, namanya kita ngulang aja. Karena yang baru kan banyak, jadi kita mengalah pada yang baru. Jadi kita mulai aja pelan-pelan gitu. Oke, siap ya. Ritme 33 selama 3 menit tanpa ada menahan napas. Latihan ini memiliki laju pernapasan 10 kali per menit, frekuensi 0,17 Hz dan menstimulasi syaraf parasimpatik. Durasi yang cukup akan meningkatkan produksi asetilkolin. Pola napas yang dipakai adalah napas simetris pada ritme 3-3. Anda akan melakukannya selama 3 menit. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Tarik.
buang, tarik, 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 buang. Oke, ya, gampang ya, gampang sekali. Nah sekarang pakai oximeternya lagi, 3 menit, berikutnya ditambah dengan intermittent hipoksia selama 60 detik. Tahan napasnya 60 detik. Kata kuncinya tenang saja. Kata kuncinya tenang saja. Saat tahan napas, enjoy, relax, nikmati, lalu kita nikmati semua perjalanan rasa pada tubuh dan pertukaran oksigen karbon dioksida itu. Jadi ini strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida. Oke, siap. Ritme 33 ditambah intermittent stress berupa menahan napas selama 1 menit atau 60 detik. Oke, siap ya. Mata pejam. 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Tarik.
buang. Tarik, buang. Persiapan terakhir, tarik penuh. Lepaskan. Tahan kosong, enjoy, relax. Tidak ada tarik napas atau buang napas. Enjoy, relax, kendorkan seluruh ototnya. Tidak ada kerut di dahi. Makin tenang, tambah tenang. Ajak tubuhnya untuk tenang. Makin tenang, tambah tenang. 10 detik lagi pasti bisa. 5, 4, 3, 2, 1. Tarik penuh. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Oke. Ya, mantap. Kalau sesuai dengan aba-aba, berarti kita sudah menahan napas selama 60 detik. Kalau yang belum kuat bagaimana? Ya enggak apa-apa, sesuaikan saja dengan kemampuannya. Jadi kalau udah enggak kuat, ya udah tarik napas saja, tahan 10 detik, selesai. Oke. Jadi begitu muncul hasrat ingin tarik napas, kalau memang sudah betul-betul enggak kuat, tarik napas saja. Kalau yang masih kuat, ikuti detiknya. Makanya di sini konsep challenge itu berperan di sini. Konsep challenge berperan. Yang air liurnya banyak, berarti saraf parasimpatik terstimulasi. Karena salah satu ciri dari kenaikan saraf parasimpatik adalah saliva meningkat, air liur meningkat. Mas Iman belum kuat, enggak apa-apa, dinikmati aja. Kalau misalnya kuatnya hanya 35, 60, 50 detik, is okay. Masa nih, apa sebab ada yang turunnya sedikit dan banyak? Definisikan dulu pengertian sedikit dan banyaknya. Kalau misalnya angkanya 80 itu banyak, Mas. Turun 5% dalam kondisi normal tuh susah. Coba buktikan aja. Mas Ani tahan apa sak kuatnya? Nggak mungkin bisa turun sampai sejauh ini, nggak mungkin. Misalnya turun sampai 70 misalnya. Atau Mas Ani ambil sepeda statis, pasang oximeter, lalu ngebut-ngebutnya. Sak ngos-ngosannya, nggak mungkin turun sedrastis ini, nggak mungkin, mustahil. Nggak akan bisa. Paling turunnya 3%, dari 98 mungkin jadi 95, 94, paling banter juga 92. Buktikan aja kalau nggak percaya. Nanti kalau ada yang punya sepeda statis ya di rumah atau di gym misalnya, pasang oximeter, ngebutnya. Terus sepeda statis sampai ngos-ngosan nggak keru-keruan. Lihat turun apa enggak SPO2-nya, nggak mungkin turun sedrastis ini. Nggak mungkin. Paling turunnya 2%, 3% saja. Karena tidak ada pengkondisian begitu. Atlet profesional pun paling dia turun sampai mentok-mentoknya 89, 90, tapi profesional atlet. Kalau kita yang bukan profesional atlet nggak akan sanggup turun lebih rendah dari itu. Ini kan kita turunnya sampai 89 gitu kan, 70, 60, ada yang sampai sekian gitu. Tuh, ada 91 kan. Kalau normalnya nggak mungkin bisa, apalagi ini sampai 34%. Oximeter 34%, kalau ditunjukkan ke orang, itu udah pasang tabung oksigen. Ini kan kita enggak kan, ini kan intermittent hypoxia. Nah, salah satu kondisi nanti kita harapkan adalah skyrocket, meningkatnya adrenalin dalam sekejap. Jadi adrenalin dalam short durasi pendek ya, itu bersifat powerful sekali pada anti-inflamatory. Adrenalin itu powerful sekali sebagai anti-inflamasi dalam durasi pendek. Dalam durasi pendek. Ini kan kita pendek saja, hanya 45 detik, 60 detik, ya kan? Itu pun munculnya adrenalinnya ketika drop oksigennya, baru tubuh akan menganggap sebagai danger, disitulah dia akan shot adrenalin sangat besar-besaran.
maka dia akan mengurangi rasa sakit. Inflamasi tinggi adrenalin itu. Oke, jadi kalau orang bilang, Mas kok saya turunnya cuma 88 ya? Loh 88 tuh bukan cuman, itu kalau ditunjukkan ke dokter itu, dokter udah kembang kempis hidungnya itu, ini Mas harus pakai tabung. Iya, ini enggak, ini biasa aja. Mas Revi, oke, semua normal ya. Nanti tunggu berapa saat dia akan naik lagi. Mas Yayak Nugroho, kok tetap 99? Coba mungkin ada micro breathing ya. Jadi buang napas, karena kan nababanya tarik, buang habis, tahan. Jadi mungkin biasanya masih ada micro breathing. Mestinya dia akan turun. Kalau low pulmonary volume pasti turun. Setelah itu dia akan naik lagi dan mencapai titik tertinggi. Karena begitu sudah normal lagi, maka ada konsep namanya oksigen depth. DEBET, DEBT, depth, hutang oksigen. Jadi begitu CO dia tinggi, maka sel-sel itu akan ditandai untuk rakus oksigen setelahnya. Jadi begitu semua homeostatis kembali ke seimbangan normal lagi, maka seluruh oksigen akan dimuat besar-besaran ke jaringan. Itu yang bikin langsung SpO2-nya naik drastis, 98, 99, 99. Ya, oke ya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Pokoknya oximeter pasti akan turun. Oximeternya error itu karena biasanya dia limit batasnya sudah tercapai. Jadi biasanya setiap oximeter itu sudah dibarengi dengan apa namanya penerapan sekian persen batasnya. Kalau di bawah itu biasanya dia dianggapnya error. Iya, ya. Nggak punya oximeter, beli Mas. Oximeter harus beli ya kalau nggak punya. Di era sekarang ini wajib lah, wajib punya oximeter. Ya, jadi kalau oximeternya error itu ya biasanya kalau oximeternya agak-agak mahal sedikit ya, harga 300-an ke atas biasanya itu ada alarmnya. Alarmnya biasanya bunyinya itu di angka 92% biasanya. Jadi kalau SpO2-nya turun di bawah 92, dia akan bunyi tut 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 tut, tut begitu. Mas, kalau tengkuk terasa berat apakah normal? Normal, enggak apa-apa. Air liur banyak stimulus, ya betul. Posisi oximeter di jari yang mana? Itu sudah ada videonya dengan Mas Tommy, nonton saja. Atau di YouTube saya ada videonya mengenai fight happy hypoxia. Itu saya jelaskan di beberapa referensi jurnal, ada posisi oximeter di mana. Seperti itu. Oke, sekarang kita ritme 33 lagi tanpa ada menahan napas. Ritme 33 tanpa menahan napas. Oke, siap ya. Latihan ini memiliki laju pernapasan 10 kali per menit, frekuensi 0,17 Hz dan menstimulasi syaraf parasimpatik. Durasi yang cukup akan meningkatkan produksi asetilkolin. Pola napas yang dipakai adalah napas simetris pada ritme 3-3. Anda akan melakukannya selama 3 menit. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Tarik.
buang, tarik, 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 buang. Oke, ya, good. Berikutnya, ritme 33 ditambah menahan napas selama 70-75 detik. Bagaimana kalau yang nggak kuat? Nggak apa-apa, begitu nggak kuat di tengah jalan, tarik napas saja, jangan dipaksa. Pokoknya rasa ingin menarik napas itu karena tubuh sudah tidak bisa mentoleransi CO2. Ingat, CO2 adalah salah satu dari molekul yang bisa melewati blood-brain barrier. Jadi ketika akumulasinya tinggi dan sudah tidak bisa dihandle lagi oleh tubuh, maka dia akan kirim sinyal ke paru-paru untuk segera inhalasi tarik napas. Ya udah diikuti aja. Jadi kuatnya 35 detik, ikuti saja. Jangan dipaksa. Kalau mampu sesuai dengan aba-aba. Di sini pentingnya challenge. Sama kayak konsep puasa. Kalau pagi-pagi kita ngomong sama diri kita sendiri, oke, hari ini saya mau puasa. Kuat nggak? Pasti kuat. Berani taruhan, pasti kuat. Apalagi kalau betul-betul misalnya Senin Kemis misalnya gitu kan, ada dasarnya, pasti kuat. Walaupun ada hidangan di depan mata, diajak temennya, bro yuk kita makan Padang. Enggak, gue lagi puasa. Karena keteguhannya itu, gitu. Taruhan dosa ya, bukan taruhan kayak gitu ya. Jadi kita ngomong sama diri sendiri, oke, saya pengen menahan napas 75 detik dan saya percaya badan saya bisa. Saya percaya badan saya bisa. Saya yakin badan saya bisa. Saya yakin seyakin-yakinnya badan saya pasti sanggup, pasti tangguh, pasti bisa tahan napas 75 detik. Buktikan aja. Karena kita kan belajar komunikasi kan. Kan sering begini, orang sakit terus ngomong sama diri sendiri, ayolah badan, cepatlah sehat, sehat, sehat. Kata selnya ngomong begini, bang lu kemana aja? Dulu waktu sehat gak pernah ngobrol, sekarang giliran sakit lu minta-minta supaya sehat. Nah sekarang nih cara kita komunikasi. Jadi kita berikan semacam apa ya, keyakinan lah, kemudian kepercayaan pada tubuh sendiri bahwa oke, badan saya bisa, badan saya mampu, badan saya kita kasih kepercayaan bahwa lu pasti bisa 75 detik. Yakin, gua yakin. Nah kira-kira begitu ya, sama kayak punya anak kecil gitu kan, pengen maju ke panggung, terus tenang, nah ini ada ayah di sini nih, tenang aja, kamu pasti bisa. Pasti anak itu semangatnya tinggi, pasti dia berani naik, walaupun agak deg-degan sedikit. Karena dia tahu ada yang lebih besar di situ. Oke, siap ya? Persiapan, ritme 33 selama 75 detik. Siap, mata pejam. 3, 2, 1. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang.
tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, Pakai oximeter jangan lupa. tarik, buang, 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 tarik penuh, lepaskan, tahan kosong, enjoy, relax. Kendorkan seluruh ototnya, tidak ada kerut di dahi. Tenang, makin tenang, tambah tenang. Ajak tubuhnya untuk tenang. Semakin tenang, tambah tenang. 10 detik lagi pasti bisa. Makin tenang, tambah tenang. 5, 4, 3, 2, 1. Tarik penuh. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Oke, good. Ya. Nah, mantap ya. Boleh di-share-share berapa penurunan dari SPO2-nya. Ya, jadi bagi yang udah kuat bagaimana? Tidak apa-apa, kita belajar komunikasi, kita belajar percaya, trust ya, kasih trust sama diri sendiri bahwa oke, bisa. Seperti itu. Walaupun belum bisa, ya tidak apa-apa, namanya latihan kan. Namanya latihan, ya pelan-pelan, nanti lama-lama akan menyesuaikan. Kan ini kan faktor adaptasi dan belajar toleransi terhadap perubahan CO2. Ada orang-orang yang memang secara mental oke, bisa challenge, ada yang ya sudahlah secukupnya saja. Ya enggak apa-apa juga, enggak ada masalah. Oke. Mas Iwan, mantap keringetan. Padahal nggak ngapa-ngapain ya, gitu aja keringetan kan. Ya karena begitu glikolisis terjadi,
peningkat reaksi glikolisis berarti CO2 dia akan menghasilkan ATP, CO2 dan air H2O. Jadi ikut berkeringat juga. Mbak Intan Dian, pas keluarin napas sebelum tahan napas, hidung-hidung semua. Itu kenapa di audionya bunyinya agak keras biar kedengeran aja sih. Jadi hidung-hidung aja. Hidung-hidung. Jadi kita supaya merangsang nitric oxide, hidung-hidung. Ya, 83, 84, 89 walaupun hanya 45 detik. It's okay, sesuaikan dengan kemampuan. 84, 83, 35, mantap. 92, 92, 80 sampai 74, 86, 69, angka cantik, 87, 86 oximeter berkedip-kedip. Ya, ya itu. Jadi kita buktikan bahwa teori strategi bongkar muat oksigen karbon dioksidanya terjadi. Jadi saat kita melakukan ritme parasimpatik, yang terjadi pada tubuh adalah mengkondisikan darah menjadi kolam penampungan oksigen sementara. Jadi hemoglobinnya kaya sekali akan oksigen. Kalau darahnya kaya akan oksigen, berarti pH darahnya naik, maka darah kita berubah menjadi basah. Seperti itu. Selama masih dipertahankan frekuensinya, ritmenya, maka jaringannya mengalami sedikit intermittent hipoksia. Makanya ada sedikit pusing, gliang-gliang bagi yang baru-baru atau bagi yang distribusi oksigennya pada sel tidak bagus, tapi lama-lama dia biasa saja. Begitu kita tahan napas menggunakan low pulmonary volume, maka seketika itu oksigen dari darah akan dibongkar ke jaringan secara besar-besaran, sehingga jaringan menjadi lebih basah. Kemudian dampak dari oksigen besar-besaran pada jaringan adalah meningkatkan reaksi glikolisis, sehingga terbentuk ATP, energi, CO2, dan air. CO2-nya otomatis akan ditangkap lagi oleh sel darah merah. Karena kita masih tahan napas, maka sel darah CO2-nya tidak dibuang keluar, tapi masih terus muter di dalam darah, sehingga lama-lama darahnya menjadi kaya akan CO2. Darah yang kaya akan CO2 akan meningkatkan produksi fibroblast. Seperti itu, ini ada banyak reaksinya. Ketika kemudian sudah terakumulasi threshold-nya menjadi maksimum CO2-nya, di titik itulah adrenalin spike, naik luar biasa, dan kenaikan adrenalin dalam waktu singkat dan pendek ini menjadi antiinflamasi yang sangat powerful sekali. Jadi masing-masing molekul itu keluarnya dengan cara yang berbeda. Nitric oxide punya sifat anti-inflammatory, keluar dengan cara yang berbeda. Melatonin punya sifat anti-inflammatory, keluar dengan cara yang berbeda. Adrenalin punya sifat anti-inflammatory, keluar dengan cara yang berbeda. Asetilkolin keluar dengan anti-inflammatory, memiliki properti anti-inflammatory, keluar dengan cara yang berbeda. Jadi olah napas tuh punya cara semua tuh untuk mengkondisikan, asal benar pengkondisiannya. Asal benar pengkondisiannya. Seperti itu. Oke, kita lihat ya. Mas Himawan, kalau kondisi normal berarti jaringan cenderung asam. Belum tentu. Belum tentu, harus dicek di lab dulu. Ya. Cuman bagi mereka yang misalnya diabetes dan sebagainya gitu ya, itu memang ada kecenderungan seperti itu. Kemudian kayak mereka-mereka yang cancer, yang punya anomali sel, tumor, kistamiom, cancer itu memang kecenderungannya lebih asam dibandingkan biasanya karena sel-sel yang anomali itu hidup pada lingkungan yang lebih asam. Nah, Mas Yayak itu ide bagus. Coba ganti oximeter nih, Mas. Ganti oximeter. Siapa tahu nanti baru benar, jangan-jangan palsu. Atau cara pakainya nggak sampai ujung gitu ya, nggak sampai ujung. Karena dia kan ada sensor inframerah sama sinar merah. Seperti itu. Oke, mantap ya. Ada yang 50, 75 video foto-fotonya itu. Jadi ini kalau kelihatan sama orang-orang, wah ini latihan apa nih? Kok oksigen sampai turun begitu? Lo COVID. Iya. Ya nanti audionya saya share seperti biasa lah. Tenang saja, setiap ini nih audionya selalu saya share. Jadi buat latihan pribadi. Oke, kita tutup dengan ritme 55 selama 10 menit. Ritme 55 selama 10 menit, gunakan diafragma. Napas hidung-hidung, santai, rileks. Latihan kali ini dimulai dengan menggunakan laju pernapasan 6 kali per menit, frekuensi 0,1 Hz, dan menstimulasi syaraf simpatik. Durasi yang cukup akan meningkatkan produksi epinefrin. Pola napas yang dipakai adalah napas simetris pada ritme 55. Ritme ini memiliki manfaat untuk mengurangi dampak hipoksia
meningkatkan oksigenasi, melenturkan pembuluh darah, dan sekaligus menurunkan dead space. Anda akan melakukannya selama 10 menit. Gunakan pola napas hidung-hidung dengan santai. Tujuannya agar menstimulasi nitrik oxide dalam jumlah cukup. Gunakan juga penutup mata gelap agar merangsang produksi melatonin. Saat melakukan ritme ini, gunakan pergerakan diafragma dengan cara setiap tarik napas perut maju atau kembungkan dan setiap buang napas perut kempeskan. Memang pada awalnya dirasa agak aneh dan kurang nyaman. Namun seiring pembiasaan, maka kemampuan napas diafragma Anda akan semakin membaik. Penggunaan nafas diafragma sekaligus meningkatkan produksi melatonin. Jadi, dalam latihan ritme 55 ini, Anda mendapatkan manfaat pada pembentukan epinefrin, nitric oxide, dan double melatonin sekaligus. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Tarik.
buah, tarik, 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 buah, tarik,
buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah. Oke, ya mantap. Ya, ya seperti biasa kalau ada teori-teori kita latihan agak lama, tapi nanti setelah ini kan teorinya sudah ada rekamannya, jadi bisa dilihat. Kita nanti besok latihan lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Karena teorinya tidak dibahas ulang, hanya disinggung sedikit saja. Jadi untuk hari ini, jika ingin lihat teori strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida, bisa dilihat dari situ. Ini teori canggih sekali dan menurunkan SpO2 dengan cara aman, safe, kemudian bagus juga untuk meningkatkan produksi berbagai macam jenis hormon tadi ya. Jadi memang masing-masing itu akan muncul dengan cara yang berbeda. Maka kita perlu tahu bagaimana caranya gitu. Jadi olah napas itu bisa memunculkan hormon-hormon asal kita ngerti caranya dan pengkondisiannya gitu. Jadi bisa nggak Mas kalau saya langsung tahan napas tanpa pengkondisian? Nggak akan bisa. Dampak yang ditimbulkan berbeda. Coba setelah ini tes boleh, setelah selesai latihan ini ditutup, tarik napas yang panjang lalu tahan sekuatnya sambil diperhatikan oximeternya. Tidak mungkin turun seperti itu. Ya, tidak mungkin turun seperti itu. Jadi kalau mau ngetes boleh bandingkan. Tarik napas panjang lalu tahan, kemudian lihat oximeter, lihat turunnya berapa. Paling 2-3%, paling jauh juga 5%. Nggak akan lebih dari itu. Oke, kita ketemu lagi besok hari ke-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.